bro, kali ini gue akan bahas satu aspek biologis tentang cewek yang gak lo alami dan mungkin banyak dari lo yang sampai sekarang masih belum paham. Lo wajib tahu ini biar nanti saat lo memimpin cewek, lo paham sama kondisi yang dia alami. Pemimpin yang baik harus paham kan sama kondisi yang dipimpinnya. Jadi gini bro, menstruasi, haid, datang bulan, atau dapat itu fenomena yang terjadi saat cewek ngeluarin darah dari vagina. Kenapa cewek menstruasi dan cowok enggak? Jawabannya karena cewek punya rahim dan sel telur. Lo nggak punya bro. Nah, kalau cewek secara biologis udah siap punya anak, badannya akan secara rutin melepaskan sel telur. Buat tempat sel telur itu melekat, rahim cewek akan menebal. Kalau sel telur dibuahi sama sperma, selnya tadi bakal nempel di rahim dan jadi janin bayi. Kalau nggak dibuahi sperma, rahim yang menebal tadi akan luruh, keluar jadi darah haid. Jadi paham ya bro, kalau cewek udah menstruasi, itu artinya dia udah bisa hamil. Usia cewek mulai dapat pertama kali, biasanya antara usia kelas 4 SD sampai 2 SMP. Kedua, kita akan bahas siklusnya. Jangan dipikir kalau bulan ini cewek dapat tanggal 7, bulan depan bakal dapat tanggal 7 juga. Nggak kayak tanggal gajian bro. Siklusnya jarang ada yang pas 30 hari, ada yang tiap 21 hari, 25 hari, 30 hari, bahkan ada yang sangat nggak teratur. Makanya jangan heran kalau kadang dalam sebulan cewek bisa dapat 2 kali, di awal dan di akhir bulan. Biasanya periode dapatnya bervariasi bro, biasanya antara 5 sampai 10 hari. Ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, saat cewek lagi dapat, lagi keluar darah, gak direkomendasikan lo enak-enak sama dia karena banyak bakteri dan risiko penularan penyakit jadi lebih tinggi. Ketiga, ini yang lebih penting. Kita bahas efek menstruasi ke perilaku si cewek. Yang wajib lo paham bro, menstruasi itu ribet dan sakit. Rasanya kayak bagian dalam perut lo dicubit terus-terusan, bahkan ada yang lebih parah. Dari sini kita bisa ngelihat cewek itu sebenarnya lebih terbiasa menghadapi sakit dari kita, para cowok. Makanya nggak heran, mereka juga bisa lebih kuat dan tega menghadapi rasa sakit dalam hubungan sama cowok. Rasa sakit cewek biasanya muncul di awal-awal dia menstruasi, di hari pertama atau kedua. Oh ya, yang harus lo paham, menstruasi itu jumlah darah yang keluar tiap harinya beda-beda. Di awal mungkin keluarnya sedikit tapi terasa sakit. Terus mulai agak banyak, 1-2 hari terakhir bakal berkurang lagi. Ada beberapa cewek yang tepar, lemes banget, nggak bisa ngapa-ngapain karena memang pas dapet sakitnya luar biasa. Ada juga namanya PMS, premenstrual syndrome. Ini biasanya terjadi di 3-4 hari sebelum cewek dapat. Badan rasanya nggak enak banget, hormon makin nggak stabil, rahim menebal. Biasanya di masa-masa ini mereka mendadak jadi lebih moody, nyebelin, sengak. Pahami bro, ini kejadian mungkin bukan karena memang mereka sifatnya gitu, tapi karena dorongan biologis dari badan mereka. Saat ada yang harusnya dikeluarin tapi belum bisa keluar, jadi kayak ada yang ganjel. Jadi jangan anggap terlalu serius sikap nyebelin cewek saat lagi PMS ya bro. Kalau mau debat, diskusi, tunggu sampai badannya lebih enak setelah dia dapat. Terus ada juga namanya masa subur yang diikuti sama ovulasi atau pelepasan sel telur ke rahim. Simpelnya, masa subur ini adalah periode di mana peluang cewek untuk hamil paling tinggi. Biasanya terjadi 10-17 hari sejak hari pertama dia terakhir menstruasi. Tapi ini hitungannya berubah-ubah, beda-beda juga tiap cewek. Karena ada beberapa cewek yang masa dapatnya nggak teratur. Otomatis masa suburnya juga jadi nggak teratur. Intinya, di masa subur ini, ada perubahan perilaku yang lebih jelas dari cewek. Menurut riset dari University of California, selama masa ovulasi, cewek akan jauh lebih tertarik sama cowok yang penampilannya maskulin, badan tegap, kelihatan kuat, berotot, tulang rahang jelas. Ini karena di masa subur, cewek berpikir pengen dapetin gen terbaik buat calon anaknya nanti. Di masa subur ini, cewek juga sedang pengen-pengennya buat ngelakuin olahraga ranjang, karena memang secara biologis sedang disetting untuk itu. Baru di luar masa subur, preferensi cewek ke cowok bakal ada pergeseran. Dia nggak mengutamakan lagi faktor fisik, tapi juga mempertimbangkan hal lain kayak harta dan status si cowok. Yang terakhir, lo harus tahu, buat menanggulangi menstruasi, cewek itu punya senjata khusus. Ada yang namanya pembalut, tampon, dan menstrual cup. Paling umum di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara, cewek pakainya pembalut. Fungsinya kurang lebih kayak popok, tapi dia ditempelin ke celana dalam cewek. Tampon itu dimasukin ke lubang tempat darah keluar. Fungsinya kayak penyumbat sekaligus penyerap darah. Ada tali di ujungnya. Nanti kalau mau ganti, tarik talinya terus buang. Jadi sifatnya rapat banget. Bahkan cewek yang pakai tampon tetap bisa berenang tanpa takut bocor. Tampon ini lebih lazim dipakai sama cewek di negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Di Indonesia, banyak cewek yang masih ngerasa nggak nyaman pakai tampon. Ada juga menstrual cup, hampir sama kayak tampon tapi dia bentuknya kayak cangkir kecil, bisa dipakai berulang-ulang setelah dicuci. Nah, setelah lo tahu ini, gue mau share satu tips bro. Dari dulu, sejak masih muda, gue selalu biasakan bawa kotak P3K. Kotak ini gue taruh di jok kendaraan atau di bagian dalam tas ransel, nggak gue keluar-keluarin. Isinya biasanya standar, ada balsem, alkohol, kapas, kasa, gunting, jarum, plus pembalut.
Kenapa pembalut? Ini buat mengatasi kondisi darurat, dimana kalau ada cewek yang tiba-tiba lagi dapat, dia nggak bawa pembalut dan jauh dari apotek, lo bisa bantu dia menangani kondisi ini. Nggak perlu sebungkus, selembar aja udah cukup. Lo taruh di kotak P3K tadi. Saran gue, pilih pembalut yang bersayap karena lebih gampang dipasang sama cewek. Nah, sekarang lo jadi lebih paham ya bro, tentang fenomena menstruasi, efeknya ke cewek, dan sikap lo sebagai pria sejati saat menemui kondisi ini. Salam high value man, semangat bro.